Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selalu kita bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikan, anugerah, kesetiaan Tuhan yang tak terbatas, pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Oh, apapun kita selalu terima dari Tuhan. Saya senantiasa mengalami penyertaan Tuhan dalam setiap pelayanan saya. Oh, disertai Tuhan. Mendoakan orang sakit di rumah sakit, pergi dan pulang, apapun kegiatan saya di dalam pekerjaan Tuhan, selalu penyertaan Tuhan. Bukti nyata Bapak Ibu bisa terus mendengarkan firman Tuhan dan pujian saya. Dari hari demi hari sudah berjalan sekian tahun, tidak pernah sakit, tidak bolos, tidak pernah absen, selalu rutin. Ini bukti hamba-hamba Tuhan. Banyak semua hamba-hamba Tuhan, saya yakin bukan hanya saya saja, semua para hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan 100% di dalam perlindungan Tuhan, di dalam pemeliharaan. Terbukti nyata Bapak Ibu. Itu mari Bapak Ibu mau ada di pihaknya Tuhan, kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Biar hari demi hari kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus sampai langkah yang terakhir, kita berjumpa dengan Bapa di surga. Nanti kalau sudah jumpa dengan Yesus di surga, saya tidak perlu menginjil lagi, karena saya mendengar langsung firman Tuhan dari Yesus. Bukan dari mulut saya, bukan dari mulut pendeta. Semua pendeta, para hamba Tuhan, semua anak-anak Tuhan yang nanti di surga akan mendengar langsung suara dari Bapa kita, Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Bapa yang agung, Bapa yang mulia. Kita merindu langsung firman Allah yang penuh dengan kuasa, firman Allah yang penuh dengan dahsyat dan ajaib dari Yesus. Kita semua hamba-hambanya, anak-anaknya, mendengar berita tentang Yesus, mendengar berita firman yang disampaikan oleh Bapa kita, karena Yesus adalah firman Allah. Saya Pastor Yakob Rahman akan menyanyikan pujian ini. Oh Tuhan, pimpin langkahku, supaya langkah-langkah Bapak Ibu bersama saya dipimpin sama Tuhan. Karena kita mau baca firman Tuhan di dalam pasal yang terakhir malam hari ini. Puji Tuhan, kita mau baca Kisah Rasul pasal 28, adalah pasal yang terakhir di dalam Kisah Para Rasul. Tapi kita mau baca ayat 1 sampai 16. Besok malam baru kita tanggal 10 akan mengakhiri Kisah Rasul pasal 28. Dan nanti tanggal 11 kita memasuki kitab Roma. Itu juga kitab Rasul Paulus, tulisan Rasul Paulus. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau selalu dekat dengan Yesus. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Jadikan Yesus sebagai Raja, Dia sebagai Tuhan, Dia adalah Bapa kita, Dia Juru Selamat kita, Dia di atas segala-galanya. Oh haleluya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri. Amin, haleluya. Sertamu itulah doaku, kerinduan aku disertai Tuhan. Menurut firman-Mu setiap hari. Amin, haleluya. Melakukan ketaatan kami akan firman-Mu. Amin, haleluya. Jadikan hidupku balita di dalam gelap, mencari domba yang sesat. Haleluya. Itulah kerinduan jiwaku. Amin, haleluya. Marilah Tuhan Yesus, pimpinlah langkah hidupku. Amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri tanpa Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Kerinduanku jalan bersama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Hatiku penuh dengan damai sejahtera. Amin, haleluya.
Biarpun aku berjalan di dalam gelap dunia ini, firman-Mu selalu ku taruh dalam hatiku. Haleluya. Pakailah hidupku Bapa, memberitakan Injil surga. Haleluya. Selalu aku mau menurut firman-Mu. Amin. Haleluya. Ku mau setia dan taat melakukan perintah-Mu. Jadikan berkat hidupku Dia Tuhan. Haleluya. Agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Haleluya. Dalam Mazmur 86 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Haleluya. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan. Amin. Haleluya. Supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebih segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Pakailah hidupku ya Tuhan untuk memberitakan Injil sampai aku nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sucikanlah mulutku, hatiku, pikiranku Bapa. Untuk malam ini kami rindu membaca firman Tuhan yang Maha Kudus. Ampunilah semua dosa salahku. Haleluya. Roh Kudus, ajar aku akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau baca firman Tuhan. Roh Kudus berfirman Bapa, kami siap baca firman Tuhan, merenungkan firman-Mu, dan taat melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Firman Allah tadi kita baca Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Itu butuh kita jalan Tuhan. Tunjukkan. Sebenarnya dia adalah jalan yang sempurna. Jalan Tuhan itu ajaib. Kalau kita tidak berjalan Tuhan berarti jalan yang sesat, jalan yang serong. Sebab jalan yang terbenar, sumber kebenaran adalah jalan firman Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita hidup menurut kebenaran Tuhan, dan bulatkanlah hati kita untuk takut akan nama Tuhan. Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan,
maka kita takut sama Tuhan. Karena Dia yang punya nafas, yang punya segala-galanya. Di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bersyukur sama Tuhan. Sungguh saya bersyukur. Saya menyampaikan firman Tuhan rutin. Sudah 3,5 tahun sudah lulus. Selalu saya sebut namanya sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Berarti Tuhan masih percaya kepada kita semua, dikasih panjang umur. Kita buktikan kepercayaan Tuhan kepada kita, yaitu kita hidup menurut firman Tuhan. Amin. Seperti firman Tuhan tadi, tunjukkan kepadaku ya Tuhan jalan-jalanmu, supaya aku berjalan di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca saat ini pada malam rutin perjanjian baru, Bapak ya, perjanjian baru, yaitu Kisah Rasul pasal yang terakhir, pasal 8. Puji Tuhan, kalau kita rutin dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 terus kita rutin. Injil Matius selesai, lanjutkan Injil Markus. Markus selesai, Injil Lukas. Lukas selesai, Injil Yohanes. Yohanes selesai, baca Kisah Rasul. Puji Tuhan, Kisah Rasul hari ini pasal yang terakhir. Besok akan kita akhiri pasal 8. Karena pasal 8 kita malam ini kita membaca ayat 1 sampai 16. Kisah perjalanan Rasul Paulus ya, dari pulau ke pulau ke dalam rangka memberitakan Injil. Ya, sejak Rasul Paulus dijamah sama Tuhan, wah, Rasul Paulus ini agresif. Ya, dia tidak diam. Terus melain pekerjaan Tuhan. Terus berjalan ya, naik kapal. Wow, luar biasa. Saya sendiri kalau di perjalanan Paulus, kita nggak ada apa-apanya dibanding Rasul Paulus. Penuh tantangan, penuh perjuangan. Mari saya mau baca saat ini ayat yang pertama Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan adalah Pulau Malta. Kalau kita lihat Pulau Malta berarti saudara ya, kalau kita lihat perjalanan Rasul Paulus dari pulau ke pulau, tadi awalnya kita baca di Kisah Rasul pasal 27 ayat 12. Dia kan waktu kapal kandas ya, Paulus berlayar menuju ke Roma. Ini kan berapa tempat yang dikunjungi. Yang saya baca ayat 12 itu sampai di kota Phoenix ya. Nah, kalau kita lihat ini saat ini sampai 400 di Pulau Malta. Pulau Malta itu kalau dilihat dari peta, jaraknya itu kurang lebih 900 km sudah sejak meninggalkan kota Phoenix yang di Kreta. Jadi luar biasa saudara perjalanan Rasul Paulus ini. Dipakai Tuhan tempat di tempat dia jalan terus tanpa berhenti, tanpa capek. Karena dia kehidupannya bagi Kristus, mati ke dalam keuntungan. Dia bilang di Filipi pasal 1:21. Dan sejak awal dijamah dilawat Tuhan dahsyat. Terus Pulau Malta ini, kalau saya lihat ini, penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengejak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Wah, pasti musim dingin ini sudah ya. Jadi Rasul Paulus terus tidak pernah berhenti memberitakan Injil kerajaan dari tempat ke tempat. Terus ayat ketiga, ketika Paulus memungut sebuah seberkas ranting-ranting dan meletakkan di atas api, keluarlah seekor ular beludak saudara. Karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Wah, ada ular beludak saudara. Ini tantangan. Tapi pegang kepada firman Tuhan ya. Pada Markus 16 ayat 18 saya berpegang kepada firman Allah. Markus 16 ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Firman Allah ini menyertai Rasul Paulus. Maka pentingnya kita dalam setiap langkah hidup kita, hiduplah di dalam firman. Kalau hidup dalam firman, apa yang firman Allah janjikan, itu pasti dikenapi. Yaitu, mari kita baca 4. Apa yang terjadi setelah Rasul Paulus keluar seekor ular beludak, ya, lalu menggigit tangannya. Ayat 4. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Pengadilan. Oh, dia pikir Dewi Keadilan. Kalau kita Dewi Keadilan ya, itu Dewi Yunani saudara ya. Jadi dia pikir, wow, ini pasti Rasul Paulus mati kalau sudah kena ular. Saudara. Tapi karena Tuhan menyertai Rasul Paulus, Tuhan menyertai kita. Apa yang terjadi? Ayat yang kelima. Tapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Dan ia sama sekali tidak menderita suatu. Lihat ini. Tidak menderita suatu. Karena apa? Firman Allah dinyatakan tadi Markus 16:18. Biarpun kita dikit ular, dengan nama Tuhan Yesus, saya yakin Rasul Paulus, dia teriak dan dia
usir itu kuasa-kuasa iblis ular. Dan ternyata Paulus tidak ada dampak pengaruh apa-apa. Ayat ke-6, namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati sebab seketika juga. Tapi sudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat, ia seorang dewa. Wow, dia pikir dia tahu benar saudara-saudara Paulus adalah anak dewa segala dewa. Raja segala raja. Siapa? Yesus. Kita semua adalah anak Yesus, ya. Bapak Ibu Paulus bersama saya sama di sini. Yang membedakan apa? Cinta kepada Tuhan beda-beda. Mungkin Bapak Ibu berapa persen? Saya tanya, jawab masing-masing. Ya, saya mau cinta Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh dan Rasul Paulus cinta Tuhan dahsyat sehingga betul mengalami pimpinan Tuhan, ya. Terus ayat ke-7, tidak jauh di tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius, yang menyambut kami dan menjamah kami dengan ramanya selama 3 hari. Publius dari bahasa Yunani, saudara, ya, yang pemimpin, yang utama, orang utama disebut gubernur, saya, ya. Ayat 8, karena itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri, namun Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Amin. Ternyata Rasul Paulus disertai Tuhan. Di dalam setiap pelayanan ada penyertaan Tuhan. Kalau penyertaan Tuhan, yang sakit disembuhkan. Dan firman Allah juga berlaku, saudara. Di dalam Markus 6 ayat 13, doakan orang sakit dan oleskan dengan minyak. Saya yakin Rasul Paulus mendoakan orang sakit, ya, dari Publius, dari keluarga Publius itu, ya. Ya, ketika ayah Publius terbaring, ini ayah sakit demam, kena disentri. Paulus dipakai Tuhan menjadi berkat. Sehingga melalui tangan Rasul Paulus terjadi mujizat. Markus 6 ayat 13. Dan mereka musir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Janji Tuhan. Rasul Paulus diurapi sama Tuhan, disertai Tuhan. Ya, bahkan waktu berapa yang lalu kita baca, sapu tangan Rasul Paulus diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Orang yang kena sapu tangan Rasul Paulus yang sakit disembuhkan sama Tuhan. Rasul Paulus dipakai Tuhan luar biasa sehingga menjadi berkat, ya. Terus apa yang terjadi? Ya, menyembuhkan mereka. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang sakit lain dari pulau itu dan mereka disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Amin. Rasul Paulus dipakai Tuhan. Mujizat dinyatakan sehingga semua orang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus melalui hambanya Rasul Paulus. Terus berikutnya dari ayat 11 sampai 16, saudara. Paulus tiba di Roma. Tiba 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama bulan musim dingin berlaku di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskori. Ya. Dia gunakan lambang Dioskori. So. Kalau dia Dioskori artinya dewa kembar itu, yaitu Kastor dan Polus, yang diminta para pelaut untuk melindungi mereka dan perjalanan mereka ini masih percaya kepada dewa-dewa, saudara. Maka menggunakan lambang apa? Lambang Dioskori supaya selamat. Tapi tidak tahu di dalamnya ada hamba Tuhan di atas segala galanya, ya. Tapi Rasul Paulus diurapi, dipakai Tuhan. Kami singgah Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya, ya. Dan dari situ kami menyusur pantai lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada kedua sampailah kami di Puteoli. Wah, perjalanan Rasul Paulus luar biasa. Sampai di Regium, ya. Regium Puteoli itu terletak di ujung selatan Italia. Puteoli terletak di Teluk Napoli, sekitar 112 km sebelah selatan Roma, ya. Meskipun berada jauh Roma, Puteoli merupakan pelabuhan utama bagi kota itu, saudara, ya. Jadi Rasul Paulus dipakai Tuhan tempat demi tempat, semuanya untuk kemuliaan Tuhan, ya. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama mereka. Sudah itu kami berangkat ke Roma. Ya, saudara-saudara tinggi di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami dan mereka menjumpai kami sampai di forum Appius dan Tres Taberna. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya sampai di Tres Taberna, ya. Kalau kita lihat sini, Tres Taberna, saudara, itu forum Appius sebuah adalah titik peralihan bagi sebuah terusan yang membentang 3 km, 30 km lebih jauh di selatan. Tres Taberna adalah sebuah stasiun yang terletak di persimpangan penting pada jalur Appius sekitar 40 meter di sebelah selatan Roma, saudara, ya. Di sebelah selatan Roma, ya. Tidak lama kemudian itu sampai di Roma. Ayat 16 yang terakhir. Setelah kami tiba di Roma, nah ini, ya. Jadi setelah Tres Taberna itu langsung ke Roma.
Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama dengan orang prajurit yang mengawal. Amin. Ini kisah perjalanan Paulus sampai di rumah. Kita lanjutkan besok ayat 17 sampai 31 dan kita dapat akhiri Kisah Rasul 28 pasal ini. Dan kita minta sama Tuhan supaya setiap langkah hidup kita jangan pernah melangkah sendiri. Terbukti Rasul Paulus tempat di tempat mengalami banyak tantangan waktu digigit ular, tapi ternyata tidak berdampak apa-apa. Ada kuasa mujizat menyertai Rasul Paulus sehingga mereka melihat bahwa ada penyertaan Tuhan. Ada Tuhan di atas segala-galanya. Dan waktu berjumpa dengan ayahnya Gubernur Publius sakit demam, dan mereka disembuhkan oleh hambanya melalui Rasul Paulus, melalui hambanya, dan Tuhan menyertai Rasul Paulus. Demikian setiap langkah hidup kita, biar kita mencari banyak jiwa-jiwa supaya untuk kerajaan surga, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Jangan pernah berhenti. Layani pekerjaan dan semangat seperti apa Rasul Paulus lakukan. Mari kita bekerja melayani pekerjaan Tuhan. Setiap langkah hidup kita disertai Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri, amin, haleluya. Sertamu itulah doaku, amin, haleluya. Ku mau setia dan taat pada firman Tuhan, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, amin, haleluya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat belum berbaring tidur. Mari kita mau berjaga dan berdoa. Beritakan Injil. Ada penyertaan Tuhan seperti Rasul Paulus sertai Tuhan. Ada ular yang menggigit tapi tidak berdampak apa-apa karena disertai Tuhan. Berdoa untuk orang sakit. Ayah Publius Gubernur dinyatakan kuasa kesembuhan karena Tuhan menyertai Rasul Paulus. Demikian Tuhan menyertai kita. Biar kita semakin hari semakin cinta Tuhan, berjalan di dalam firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Mari kita semua menjadi pelaku firman, hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya.